seputar lomba kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya, Ai Putri Resti Nuraini, yang akan melaporkan jalannya ajang bergengsi Lomba Hiber dalam rangka perayaan Disnatalis yang ke-28 secara langsung di Universitas Galuh. Lingkungan kampus yang bersih dan nyaman bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tetapi juga seluruh sivitas akademik. Universitas Galuh melalui Lomba Hiber menghadirkan upaya nyata untuk membangun kesadaran. Baik, di sini saya akan mewawancarai panitia Lomba Hiber tahun 2026 di Universitas Galuh. Yang pertama, apa saja kategori yang dilombakan dalam Hiber? Untuk tahun 2026, Lomba Hiber menilai 7 kategori. Yang pertama, penataan dan infrastruktur. Kemudian yang kedua, energi dan perubahan iklim. Yang ketiga, pengelolaan sampah. Yang keempat, pengelolaan air. Kemudian yang kelima ada transportasi. Yang keenam ada pendidikan. Dan tahun sekarang yang terbaru ditambah 1 kategori, yaitu tata kelola dan digitalisasi. Yang kedua, mengapa isu lingkungan diangkat dalam lomba ini? Isu lingkungan diangkat karena kita ingin mendorong atau mengimplementasikan visi Universitas Galuh, di mana seperti yang kita ketahui, visi Universitas Galuh itu ingin menjadi kampus konservasi dan budaya. Sehingga salah satunya kita coba mewujudkan kampus konservasi itu melalui Lomba Hiber ini. Yang ketiga, siapa saja yang terlibat dalam kegiatan ini? Untuk peserta Lomba Hiber itu terdiri dari 2 kategori. Ada kategori fakultas seperti FKIP, FH, FE, FT, FISIP, kemudian ada FIKES, dan yang kedua adalah kategori unit kerja, yaitu seperti BPMBIK, IPMA, kemudian perpustakaan, lalu ada klinik, LPPM, dan juga UPT DTI. Yang keempat, kapan pelaksanaan lomba berlangsung? Untuk lombanya berlangsung selama lebih kurang 1 bulan, dimulai dari pengisian kuesioner, kemudian asesmen lapangan, lalu pengolahan nilai, dan terakhir di tanggal 2 Mei kemarin itu adalah pengumuman pemenang. Yang kelima, di mana kegiatan ini dilaksanakan? Kegiatan lomba ini dilaksanakan di lingkungan fakultas dan unit kerja masing-masing, karena yang kita nilai salah satunya itu adalah area atau lingkungan di Universitas Galuh. Yang terakhir, bagaimana sistem penilaian dalam lomba ini? Untuk menilai kategori yang dilombakan, kita menggunakan bobot skor. Jadi yang paling kecil, misalkan tidak ada tempat sampah, itu berarti bobotnya hanya 1. Tapi kalau sudah ada, kemudian tempat sampahnya juga sudah terpilah, itu bobot maksimalnya adalah 4. Kemudian nanti di total dan keseluruhannya itu bisa mencapai skor ratusan. Yang ketujuh, apakah lomba ini efektif dalam mengubah perilaku mahasiswa dalam jangka panjang? Lomba ini memotivasi selain mahasiswa, secara umum seluruh sivitas akademika, karena mereka jadi termotivasi untuk mengubah perilaku mereka menjadi lebih baik. Contohnya yang tadinya membuang sampah sembarangan atau membuang sampah secara dicampur, mereka bisa termotivasi mengubah perilaku mereka membuang sampah secara terpilah. Yang kedelapan, bagaimana cara mengukur keberhasilan selain dari hasil lomba? Selain dari skor atau juara dari Lomba Hiber ini, yang paling penting itu tujuan utama dari lomba ini adalah mengubah perilaku dari seluruh sivitas akademika. Karena kalau skor itu hanya berupa angka, tapi kalau perilaku itu berupa bagaimana perubahan dari karakter atau kepribadian dari sivitas akademika untuk menjadi lebih baik lagi. Yang kesembilan, apakah partisipasi mahasiswa akan tetap tinggi tanpa adanya lomba? Selain lomba,
salah satu untuk bisa meningkatkan partisipasi atau motivasi mahasiswa itu adalah melalui edukasi yang terus-menerus, baik oleh dosen atau sesama mahasiswa. Jadi lomba hiber ini lebih ke memperkuat supaya sivitas akademika itu bisa mengubah perilaku mereka menjadi lebih mendukung bagaimana keberlanjutan lingkungan di Universitas Galuh. Yang ke-10, apakah tantangan terbesar dalam menanamkan kesadaran lingkungan di kampus? Tantangan terbesarnya adalah sivitas akademika itu mereka berada di zona nyaman. Jadi ketika mereka disuruh untuk mengubah perilaku mereka yang sudah biasa mereka lakukan, mereka biasanya akan cukup sulit atau tidak akan langsung berubah. Karena ini membutuhkan waktu dan harus dibiasakan secara terus-menerus. Jadi tantangannya sebetulnya adalah sivitas akademika ini harus keluar dari zona nyaman yang biasanya mereka lakukan dan mengubah perilaku mereka. Yang terakhir ada, apa evaluasi yang perlu dilakukan jika program belum mencapai tujuan? Kalau dilihat dari hasil lomba kemarin, sebetulnya kita masih sangat banyak sekali kekurangan. Namun, tidak semuanya bisa kita rubah, terutama sebagian besar itu terkait dengan sarana dan prasarana yang tentu saja berkaitan dengan dana atau keuangan. Sehingga kita bisa mulai dari hal-hal yang mungkin minim anggaran, minim dana, seperti misalkan membuat kebijakan, peraturan rektor, di mana hal-hal tersebut tidak membutuhkan dana yang besar. Kemudian prioritas lainnya kira-kira misalkan kalau dilihat sekarang, bagaimana untuk bisa membiasakan atau mengedukasi mahasiswa itu membuang sampah secara terpilah ketika fasilitas tempat sampah itu sudah terpilah. Tapi kita lihat sekarang kenyataannya sivitas akademika belum bisa membuang sampah secara terpilah, masih tercampur atau misalkan belum tepat membuangnya. Baik, terima kasih atas jawaban dari Ibu. Harapan saya untuk Universitas Galuh mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk kedepannya. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu membangun kebiasaan menjaga kebersihan serta memiliki kesadaran akan pentingnya lingkungan yang berkelanjutan. Dari Universitas Galuh, Ai Putri Resti Nuraini melaporkan.